Selamat siang, salam jumpa kembali sahabat sehat bahagia. Seperti biasa, saya selalu membuat ulasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, dengan perjuangan saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk mendapatkan derajat kualitas hidup yang lebih baik dalam kondisi sedang mengidap diabetes, maupun bagi rekan-rekan saudara-saudara yang belum mengidap diabetes ataupun berada dalam masa tahapan pra-diabetes. Tentunya kita harus lebih berhati-hati dan menjaga kesehatan kita, menjaga pola hidup dan pola makan tentunya, agar kita bisa hidup aman, nyaman, bahagia walaupun mengalami atau menderita diabetes. Menderita diabetes bukan berarti akhir dari segalanya, tetapi bagaimana kita bisa hidup damai berdampingan dengan kondisi tersebut. Dan tentunya beberapa hal yang kita lakukan, biasanya ada yang melakukan proses diet dan sebagainya. Janganlah justru proses diet itu menjadi sebuah proses yang menyiksa diri dan malah secara psikologis mempengaruhi, sehingga justru akan menimbulkan kebosanan dan kemudian malah menimbulkan dampak-dampak psikis yang lain. Untuk itulah pemilihan proses jenis diet maupun bahan makanan sangat penting. Dan menurut saya keberadaan grup ini sangat luar biasa. Grup diabetes komunitas ini benar-benar memberikan manfaat yang sangat nyata kepada seluruh anggotanya yang rajin membaca, rajin mengikuti postingan-postingan dari Bapak Ibu yang mungkin saja praktisi dalam hal ini, praktisi kesehatan maupun para penyintas, atau saya tidak bisa mengatakan penyintas berarti sudah sembuh ya, karena setahu kita diabetes ini ya mungkin ada sebagian yang mengatakan bisa sembuh, sebagian yang mengatakan tidak bisa sembuh, tetapi pada intinya bagaimana kita bisa mengambil manfaat, mengambil melihat pengalaman dari rekan-rekan yang telah melaluinya dan telah berhasil hidup sehat, bahagia dan nyaman walaupun dalam kondisi pernah mengalami diabetes yang cukup tinggi. Nah, untuk itulah menyikapi beberapa postingan yang ada yang lagi ramai hari ini, yaitu terkait dengan beras yang dikatakan bisa menggantikan beras biasa kepada pada penderita diabetes. Saya cuma ingin menyampaikan, sekedar sharing bagi kita semuanya. Kalau salah mohon tolong dikoreksi, bahwa sebenarnya kita kembali kepada substansinya, bahwa diabetes mellitus atau DM ini sebenarnya merupakan sebuah penyakit yang dialami tubuh. Intinya tubuh mengalami gangguan metabolisme glukosa dan masalah penggunaan insulin secara efektif. Itu sebenarnya intinya, yang mana mungkin ada ketidakmampuan pankreas untuk menghasilkan insulin dan adanya kandungan glukosa yang berlebihan di dalam darah. Dari mana glukosa itu? Ya tentunya dari makanan yang kita makan, mengandung karbohidrat. Nah, inilah masalahnya. Kalau dalam postingan tadi yang saya lihat itu ada menawarkan beras dari porang ataupun beras-beras lainnya, ya kita berasumsi semua baik, dan ini jadi bahan diskusi bagi kita semua ya. Kalau saya sih, saya lebih cenderung untuk menggunakan ini. Ini mungkin rekan-rekan sudah pernah tahu. Saya mohon tanggapan dari Pak Wisnu yang lebih senior, yang pernah menjalani tahapan diet dari seluruh bahan makanan yang katanya mengandung karbohidrat tapi tidak efektif, dan kemudian mengambil jalan diet tanpa karbohidrat sama sekali, atau apa itu istilahnya, keto atau mobia, yang sangat bagus. Nah, bagi yang tidak bisa menghindari penggunaan karbohidrat, saya rasa banyak pilihannya, dan saya menggunakan ini. Ini kalau orang Jawa bilang cantel. Ini sorghum. Nah, ini saya coba. Ini sorghum. Nah, kenapa saya menggunakan ini sorghum? Kenapa saya menggunakan sorghum ini sebagai pengganti beras? Karena yang pertama, tentu kita, ya jujur saja, kita masih sulit untuk lepas dari secara psikis ya, kita harus makan, ada nasi gitu. Kita orang Indonesia, apalagi kita orang timur, harus ada karbohidratnya. Nah, mau tidak mau kita mencari pengganti substitusinya, dan hal ini saya gunakan sorghum. Sorghum ini, kenapa saya gunakan sorghum ini? Karena teman-teman bisa melihat di dalam literatur yang ada di
baik di Google, silahkan di share ataupun di YouTube. Sorghum ini sangat baik menurut saya ya, sangat baik untuk penderita diabetes karena dalam menjadi dasar bagi kita penderita diabetes misalnya untuk menentukan pemilihan jenis bahan makanan atau karbohidrat itu kita melihat yang pertama berapa kandungan IG-nya, indeks glikemiknya, yaitu sebuah tolok ukur, sebuah penentuan nilai indikator seberapa cepat proses pembentukan glukosa di dalam darah oleh pembakaran yang dari bahan makanan. Jadi secara singkatnya adalah indeks glikemik itu adalah kita melihat sejauh mana peningkatan gula dari masuknya karbohidrat di dalam tubuh. Artinya kalau kita makan nasi, makan ubi kayu, singkong, makan gandum, makan apapun yang mengandung karbohidrat, itu yang diukur adalah seberapa cepat apa yang kita makan itu menghasilkan gula di dalam darah, dalam hal ini glukosa. Nah, itu yang menjadi dasar kita. Nah, dari dasar itulah maka sudah dibagi ya, sebagaimana saya yakin rekan-rekan juga pasti paham, ada 3 kandungan indeks glikemik. Yang pertama adalah indeks glikemik tinggi, itu di atas 70, kemudian sedang sekitar 55-60, dan di bawah indeks glikemik rendah, di bawah 55. Nah, nasi sendiri, kenapa nasi menjadi momok dan menjadi sesuatu yang sebenarnya sangat anti bagi penderita diabetes? Karena nasi mempunyai indeks glikemik yang sangat tinggi. Jadi kita jangan terkecoh dengan kandungan karbohidrat dan indeks glikemik. Ini beda, sangat beda. Ada bahan makanan yang mempunyai karbohidrat yang mungkin tidak rendah, bisa dikatakan sedang. Contoh, karbohidrat kalau dihitung dalam angka rasio kecukupan gizi, angka keterpenuhan gizi bahan makanan ataupun biasanya ingredient ya, nutrial fact, itu beras mempunyai kandungan karbohidratnya kalau nggak salah 76 karbohidrat seperti itu ya. Sedangkan sorghum 72, bedanya tipis kan kalau dihitung seperti itu. Tapi kita harus melihat kadar atau kandungan indeks glikemiknya. Nah, beras itu 70, di atas 70 indeks glikemiknya, sedangkan sorghum itu 43, jauh di bawah batas toleransi, batas rendah, yaitu 55. Indeks glikemik rendah adalah 55, sedangkan sorghum adalah 43. Artinya menurut saya dan ada beberapa teman, keluarga, rekanan yang saya kasih, mereka merasa nyaman, cukup bagus menggunakan sorghum. Kenapa? Karena selain indeks glikemiknya rendah, hanya 43, artinya kita makan 100 gram sorghum, terlalu banyak juga ya misalnya, anggaplah 100 gram. Kita makan 100 gram sorghum, itu ada sekian gram karbohidrat yang ikut masuk ke dalam tubuh kita. Sama dengan kita makan nasi, 100 gram sekian karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi bedanya, kalau nasi itu dalam seketika, dalam 10-15 menit langsung diproduksi, dirubah karbohidratnya, dimetabolisis dalam tubuh menjadi glukosa. Dan bayangkan, jika dalam waktu tersebut tidak ada aktivitas, tidak ada penggunaan glukosa, gula yang terbentuk dalam tubuh, maka akan terjadi penimbunan gula di dalam darah. Naiklah kadar gula darah kita dan berbahaya. Itu masalahnya. Sedangkan jika kita menggunakan sorghum, maka sama-sama kita makan dengan jumlah yang sama, tetapi durasi waktu proses pembakaran atau metabolisme sorghum, karbohidratnya diolah dalam tubuh, dimetabolisis, kemudian berubah menjadi gula, itu membutuhkan waktu yang panjang, yang lama. Nah, ini memberikan kesempatan kepada tubuh, terutama kepada pankreas, untuk menghasilkan enzim-enzim yang nanti bisa menetralisir gula yang ada, merubah gula yang ada, maupun kita bisa beraktivitas untuk pembakaran dari glukosa yang terbentuk. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Selain itu juga perbedaan antara nasi atau beras dengan sorghum ini jauh dalam hal nutrial fact, dalam hal kandungan nutrisi, mineral dan sebagainya, lemak, protein, itu beda. Sorghum lebih unggul. Artinya kita makan sorghum masih jauh lebih baik bagi beras daripada beras. Dan yang paling penting, sorghum ini kandungan seratnya itu jauh di atas beras.
setidaknya di atas beras, sehingga dengan tingginya serat yang ada dalam sorghum tentu membantu proses pencernaan, memperlambat proses penyerapan perubahan pembakaran dari karbohidrat menjadi gula dan juga penyerapan di dalam tubuh kita. Dan dengan adanya serat, glukosa yang ada sebagian bisa diserap dan dibuang melalui feses atau kotoran kita. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf saya bukanlah ahli tapi cuma praktisi, dan kebetulan juga ada keluarga yang sakit dan saya memberikan ini. Saya bukan diabetes, tapi saya concern terhadap hal-hal seperti ini karena bagian dari pekerjaan saya juga. Nah, untuk itulah saya cuma menyampaikan ini sekedar sharing pengalaman dari saya, bahwa dengan kita, kalau ini penting ya, untuk diabetes sebaiknya hindari karbohidrat. Saya sepakat dengan rekan-rekan yang lain, Pak Wisnu dan teman-teman yang lain. Paling bagus kita bisa menghindari karbohidrat dan kita fokus dengan beberapa diet, misalnya keto, kemudian MOBI dan sebagainya. Itu bagus sangat. Tapi bagi rekan-rekan yang tidak bisa meninggalkan katakanlah nasi sejenis bahan-bahan sumber karbohidrat sama sekali, ya pilihannya ini. Pilihannya adalah sorghum. Sorghum ini luar biasa. Banyak manfaatnya selain untuk diabetes, juga banyaklah. Silahkan di search di Google daripada saya jelaskan nanti lebih panjang lebar. Dan tentunya masih jauh lebih murah, lebih terjangkau daripada kita menggunakan beras-beras yang bermerek yang ya dinamika market ya. Kalau ada makanan yang lebih sehat, yang sehat atau setara sehatnya, tapi dengan harga yang lebih terjangkau, lebih murah, kenapa kita tidak menggunakannya seperti itu? Nah, untuk ketahuan rekan-rekan, sorghum ini rekan-rekan bisa search di Google, di Tokopedia, itu banyak ya. Kalau tidak salah harganya ya 25.000, 30.000, 35.000 per kilo. Anggaplah rata-rata 1 kilo 30.000. Itu beras sorghum yang sudah bermerek, sudah beredar di pasaran. Tapi saya beruntung karena saya mendapatkan dengan harga yang cukup murah, karena kebetulan kita bekerja di bidang pendampingan di desa juga, sehingga ada rekan-rekan yang memproduksi, kita bantu untuk pemasarannya. Sedangkan rekan-rekan search di Google, kalau mendapat harga yang bagus, silakan dicoba. Rata-rata sekitar 30 ribuan. Nah, kalau saya dapat ini agak murah sih. Ini sekitar 20 ribuan. Ya, cukup ekonomis lah. Menguntungkan menghemat. Bukan menguntungkan tapi menghemat. Baik, demikian rekan-rekan sahabat sehat bahagia. Mohon maaf tidak bersifat menggurui atau mengajar, tapi ini sekedar sharing pengalaman saya. Dan karena saya melihat ada yang memposting tentang beras, saya mencoba memperkenalkan ini yang sering saya gunakan dan saya sarankan kepada keluarga, sahabat, dan rekan-rekan yang kebetulan mengalami atau menderita diabetes dan mereka menikmatinya. Kemudian dampaknya ya, saya bukan ahli tapi ya sepanjang testimoni mereka ya baik-baik saja lah. Mereka menikmatinya dan kemudian murah tanpa harus makan beras-beras beras-beras diabetes, beras-beras khusus diabetes ya, harganya jauh lebih mahal. Baik, Bapak Ibu semuanya, jika ada hal yang bermanfaat silakan diambil, dan jika ada yang kurang itu adalah kehilafan dan kelalaian saya sebagai manusia biasa. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Salam sehat bahagia. Terima kasih.